Ini gitu. belum ngerasain dong ya. Belum, benar. Kalau yang sebelum-sebelumnya, Sama juga. oh masih perjaka dong ya. Pas kejadian itu tuh saya tuh teriak-teriak terus, teriak-teriak, sholawatan terus, ceramah terus gitu kan. Iya, Hmm. Ini langsung ke psikiater, bukan langsung ke rumah sakit jiwa gitu. psikiater kan rumah sakit jiwa. Oh, oh gitu ya. Saya belum pernah sakit jiwa sih. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang punya cerita menyedihkan. Wah, seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, Bang Ale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Tahmi, wah cerah banget nih, seger ya. Habis cuci muka. Habis cuci muka ya. Oke, Bang Tahmid, Bang Tahmid ini katanya punya pengalaman hampir depresi ya. Iya, Hampir betul. depresi karena gara-gara percintaan, gitu ya. Betul. Nah, seperti apa ceritanya? Mungkin Bang Tahmid bisa langsung cerita? Bisa. Bisa, aman ya? Aman. Oke, silakan kalau gitu Bang Tahmid. Bismillah. Jadi ceritanya itu di tahun 2022. Oke. Nah, jadi waktu itu saya tuh kerja di salah satu perusahaan. Apa sebut perusahaannya? Oh jangan. Oh jangan ya. Jadi bekerja di salah satu perusahaan. Tepatnya itu di Karawang. Oke, perusahaan apa nih? Bergerak di bidang apa? Di bidang makanan. Oke, restoran ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oke. Pokoknya perusahaannya gede lah, lumayan gitu kan. Nah, pas waktu itu momen Idul Fitri. Pas momen Idul Fitri, saya pulang ke rumah mudik ke Tasikmalaya. Mudiklah pas waktu itu, terusan ada rencana sama teman-teman di kampung itu untuk rekreasi ke Pangandaran. Mainlah ke Pangandaran. Biasalah bawa motoran sama teman-teman gitu kan. Pas sampai di Pangandaran, saya tuh ketemu sama seorang perempuan. Cantik banget gitu kan, cantik. Saya tuh langsung jatuh hati lah gitu kan di Pangandaran tersebut. Akhirnya saya deketin si perempuan tersebut. Terusan saya tukeran sosial media waktu itu tuh, tukeran sosial media gitu kan. Nanya dari mana, basa-basi lah segala macam gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya pulang dari Pangandaran mau ke Karawang lagi, mau kerja lagi. Ketemulah sama seorang perempuan yang cantik banget menurut saya ya. Terusan pulanglah dari Pangandaran itu mau ke Karawang lagi, mau kerja lagi. Pulang dari Pangandaran, pulangnya itu ke rumah dulu ke Tasikmalaya. Akhirnya saya pulang dari Tasikmalaya menuju ke Karawang lagi, mau kerja lagi. Dan di tengah perjalanan itu tuh pahit banget. Saya mengalami tabrakan, tepatnya itu di Bandung. Saya tabrakan di situ, akhirnya saya tidak bisa masuk kerja karena harus berdiam diri di rumah sakit karena tabrakan itu. Nah, besoknya lagi saya berangkat ke Karawang. Seperti biasa, kerja seperti biasanya gitu kan. Terusan saya inget tuh pas udah di Karawang bahwa saya tuh ketemu cewek di Pangandaran itu. Akhirnya saya cek di sosial medianya, akhirnya ketemu. Terusan saya DM di Instagram, saya DM, kenalan segala macam gitu kan. Usia berapa, basa-basi lah. Selang beberapa hari, akhirnya saya jadian. Oh, Langsung jadian langsung gitu jadian. kan. Senang banget dong di situ. Saya langsung jadian. Terusan memutuskan untuk mau serius ke dia. Gak cuman main-main doang, serius ke dia. Akhirnya selang beberapa bulan, mungkin sebulan 2 bulan lah, akhirnya saya pulang ke rumahnya, pulang ke kampung lagi, berniat untuk ke rumahnya untuk serius. Serius datang ke rumahnya, ke keluarganya, saya ingin serius, ingin menikah, gitu kan. Nah, setelah itu balik lagi lah ke Karawang seperti biasa gitu kan, chatan, teleponan, video callan gitu kan.
Akhirnya terus aja gitu tuh. Bulan berikutnya pulang lagi, balik lagi ke Karawang lagi. Pas bulan keempat kelima, dia itu ketahuan jalan sama laki-laki lain. Aduh, pokoknya lemas banget dah kalau ingat itu tuh. Jadi dia tuh udah ngasih harapan besar banget ke saya teh. Begitupun saya juga udah berharap besar banget sama dia. Ternyata dia itu jalan sama laki-laki lain. Yang uniknya itu, saya tahu informasinya itu dari mantannya sendiri. Oke. Jadi mantannya itu nge-DM saya lewat Facebook bahwa si ini tuh pacar kamu tuh jalan sama laki-laki. Awalnya nggak percaya, Oke. karena kan yang ngomong si Mantannya. mantannya, gitu kan. Selang beberapa jam gitu kan, dia ngirim foto lagi sama laki-laki lain. Nah itu tuh paling sakit banget. Aduh sakit banget di situ. Jadi serba salah gitu kan. Maju kena, mundur kena gitu kan. Kalau ibaratnya dilanjutin gimana? Gak dilanjutin, akunya sayang. Dari situ tuh mulai masalahnya tuh. Oke. Udah pikiran tuh udah gak udah gak fokus, kerja udah gak fokus gitu kan. Makan gak enak, tidur gak nyenyak gitu kan. Pokoknya udah gak ada gairah hidup dari situ tuh. Akhirnya memutuskan untuk hijrah. Dari situ jadi pengen hijrah. Yang tadinya gak sholat jadi sholat. Yang tadinya gak ke masjid jadi ke masjid. Nah dari situ jadi memutuskan untuk mencari guru. Mencari guru spiritual. Akhirnya ketemu sama guru spiritual. Nah bergurulah di situ. Berguru di situ pas berguru itu udah gak mau ke dia lagi, tapi sakit hati masih ada gitu kan. Sakit hati masih ada, tapi saya malah berguru ke guru spiritual di situ. Nah salah memilih guru. Jadi akar masalahnya itu saya salah memilih guru. Jadi salah orang intinya Oke. gitu kan. Jadi malah ke guru yang tinggi banget ilmunya gitu kan. Bener ilmunya. Cuman dia itu ngasihnya itu ke saya yang belum pas. Dari segi usia, dari segi keilmuan belum pas, dia salah ngasih. Akhirnya sikap saya jadi aneh. Gitu kan, sering teriak-teriak sendiri. Terusan sholawatan sampai terdengar ke semua orang gitu kan. Berteriak-teriak, intinya aneh banget. Jadi gak mau kerja. Pokoknya hal-hal duniawi itu jadi gak mau. Motor pun saya buang. Pokoknya. Kerjaan udah gak mau lagi pokoknya. Pokoknya fokus ke akhirat aja. Gitu tuh. Tapi sikap saya jadi aneh. Akhirnya saya dijemput sama keluarga di kampung. Untuk diobatin. Saya tidak merasa sakit. Tidak merasa apa-apa gitu kan. Saya memang merasa bener aja. Akhirnya dijemputlah sama di kampung untuk diobatin. Dijemput dari Tasikmalaya ke Karawang, menuju ke Tasikmalaya ke kampung. Dari kampung saya diobatin. Saya kaget kenapa saya diobatin. Saya sehat kok. Saya gak apa-apa gitu kan. Diobatin ke ustadz, ke sana, kemari, ke Bandung, nyampe ke Bandung. Setasikma itu hampir semuanya tuh orang-orang spiritual tuh didatengin, gak ada gak ada perubahan. Secara sama orang paranormal itu gak ada perubahan, sama ustadz kiai lah. Nah karena saking dropnya itu, saya itu nyampe gak bisa tidur pokoknya. Malam gak bisa tidur, siang paling cuman 1 jam 2 jam. Nah finally urat saya itu lidah saya itu hampir ke bawah, ketelen. Mungkin karena terlalu berpikir terlalu keras, lidah saya itu sampai ke mau ketelen gitu. Ngebalik. Iya, mau ngebalik. Oh. Kebalik gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya dibawa ke medis, dibawa ke psikiater. Diobatin lah di psikiater, ada perubahan. Diobatin, berobat jalan selama 6 bulan. Nah sembuhnya dari situ sama psikiater. Ternyata saya
depresi gitu kan. Jadi yang pertama masalahnya karena ditinggal sama perempuan, yang kedua salah memilih guru. Jadi dua masalah akar penyakitnya itu. Udah pokoknya sembuh, total sembuh. Hikmahnya dari kejadian itu tuh saya tuh jadi gak terlalu berharap sama manusia. Jadi gak ada harapan lagi buat berharap sama manusia dan kayak mati rasa gitu. Sampai sekarang malah. Sampai sekarang. Iya, ke cewek itu kayak takut gitu kan. Ke cewek itu kayak gimana ya? Gak percaya aja. Gitu kan. Akhirnya saya memutuskan di situ tuh mencari Tuhan. Bener gak sih Tuhan ada? Bener gak sih Allah itu ada? Akhirnya saya nekat berangkat ke Yogyakarta. Bener gak Tuhan ada? Saya berangkat dengan modal uang cuman 300.000 rupiah. Berangkat dari Tasikmalaya ke Yogyakarta untuk mencari Tuhan. Emang sih istilahnya itu mencari jati diri gitu kan. Tapi saya di situ ngasih tema ingin mencari Tuhan. Bener gak sih Tuhan ada? Kok berat banget hidup saya sampai segini. Akhirnya saya berangkat ke Yogyakarta. Berangkat dari Tasikmalaya cuman modal uang 300.000. 300.000 dong, itu pun buat ongkos. Bener-bener saya nekat ngandelin diri sendiri, ngandelin bener gak Tuhan ada. Saya tidak mau meminta, tidak mau mencuri, tidak mau mengemis. Apakah saya masih bisa makan? Apakah saya masih bisa bertahan hidup? Berangkatlah saya dari Tasikmalaya ke Yogyakarta, ke Jawa. Dari Yogyakarta saya gak punya siapa-siapa. Saudara gak punya, teman gak punya, kenalan gak punya, pokoknya benar-benar sendiri ke Yogyakarta. Kendaraan pun gak ada. Kesana kemari jalan kaki, ke Sleman, ke Bantul, ke Sewon, jalan kaki. Dari situ berkelana tidur di masjid, berkelana terus aja dengan tujuan ingin mencari Tuhan, gitu kan. Sekitar 2 bulan, mungkin saya berkelana 2 bulan di situ. Akhirnya saya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Yakinnya dari mana? Saya gak pernah kelaparan sama sekali. Saya masih bisa makan, saya masih bisa ngerokok, saya masih bisa hidup intinya. Terus gimana saya bisa makan itu? Banyak keanehan. Kalau ibaratnya saya lapar mau makan, saya datang ke rumah makan. Jadi keberanian itu tuh nambah gitu kan. Mental itu jadi nambah. Saya datang ke rumah makan, saya gak punya uang, bisa gak saya makan dengan dibayar pakai cuci piring? Dan gak ada satupun rumah makan di Yogyakarta yang saya makan disuruh nyuci piring. Gak pernah. Belum pernah nemu. Semuanya selalu ngasih. Bahkan pas mau pulang pun selalu dikasih makan. Kadang tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba ngasih makan, tiba-tiba ngajak ngasih pakaian, ngasih sarung, ngasih segala macam. Itu tiba-tiba banget. Pas pulang dari masjid, keluar rumah, tiba-tiba ada orang. Banyak banget keanehan-keanehan. Ternyata di situ tuh Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Dan hikmah pembelajaran kejadian saya pas sama si perempuan tersebut sampai saya mau gila, benar-benar mau gila ya. Pas sampai saya mau gila, ternyata itu tujuan Tuhan untuk saya bisa kenal sama Tuhan saya. Untuk menambah keyakinan saya bahwa Tuhan itu ada. Kamu tuh jangan ragu lagi gitu kan. Kamu jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi, Tuhan ada. Dari situ pokoknya saya yakin banget bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu Rahman Rahim, benar-benar sayang sama saya, cinta sama saya. Tujuan Tuhan membuat saya sehancur itu sampai mau gila, sampai depresi. Ternyata tujuan Tuhan untuk saking bukti cintanya Tuhan kepada saya. Bukti sayangnya Tuhan sama saya. Makanya saya dikasih depresi, dikasih mau gila. Dipatahkanlah saya sama harapan-harapan gitu kan. Jadi tujuan Tuhan tuh supaya kamu tuh gak bersandar sama makhluk. Biar gak bersandar sama manusia. Kamu tuh biar bersandar sama saya aja, kata Allah tuh mungkin begitu. Tujuannya begitu. Akhirnya
berkelana lah di Yogyakarta. Akhirnya saya menemukan benar, yakin 100% tanpa ada ragu lagi bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Memutuskan untuk pulang ke Tasikmalaya. Nah, pulang ke Tasikmalaya itu diam di pondok pesantren. Itu merenunglah di pondok pesantren gitu kan. Merenung terusan ngaji gitu kan. Ibadah terus berdoa, itu aja yang dilakuin. Akhirnya memutuskan saya untuk merantau ke Jakarta. Karena udah menemukan Tuhan ini, udah menemukan keyakinan, saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan tujuan ingin mengejar mimpi saya, tujuan ingin mengejar cita-cita saya. Berangkatlah merantau ke Jakarta dengan modal sama, modal pas-pasan, cuman ongkos doang. Di Jakarta pun sama, gak punya siapa-siapa, gak punya kenalan, gak punya saudara. Berangkatlah ke Jakarta di tahun 2023. Berangkat ke Jakarta, berkelana lagi di Yogyakarta. Di Jakarta berkelana lagi persis yang dilakuin sama di Yogyakarta. Tapi kalau pas di Jakarta itu gak lama berkelananya. Awalnya itu saya jadi penonton bayaran. Jadi penonton bayaran di stasiun TV. Itu kan di MNC waktu itu tuh. Jadi penonton bayaran cuma 1 kali doang. Ketemulah sama agensi penonton bayaran. Terusan agensi iklan gitu kan. Dimasukinlah ke grup. Ke grup talent. Nah dari situ saya ikut syuting tuh, jadi figuran, jadi extras gitu kan, ikut syutingan begitu. 6 bulan 5 bulan 6 bulan mungkin jadi figuran, extras gitu. Akhirnya saya dikontrak sama salah satu stasiun TV. Akhirnya saya dikontrak sama stasiun TV untuk ngisi ceramah. Iya. Untuk ngisi ceramah. Berat sih sebenarnya. Untuk isi ceramah sama main sinetron untuk Ramadan 30 episode pokoknya, 20 hari syuting dikontrak sama stasiun TV. Ceramahnya untuk di Malaysia, sinetronnya untuk di TPRI di sini, cuman belum tayang sih, katanya sih nanti bulan puasa depan tayangnya. Bulan puasa depan apa besok? Sekarang bulan puasa sekarang. Okay. Syutingnya itu bulan puasa kemarin, udah 1 tahun berarti. Dari situ main di situ ya sampai titik sekarang gitu kan, masih berkelana sampai sekarang gitu kan, tanpa bermain cinta, pokoknya tanpa tanpa diiringi dengan pacaran. Singkat ceritanya seperti itu sih. Jadi buah dari saya hampir gila, buah dari hampir depresi, itu intinya tujuan Tuhan, kasih sayang Tuhan untuk yang pertama supaya tidak berharap sama manusia. Yang kedua supaya mental saya itu lebih kuat lagi. Itu. Tapi sekarang benar-benar nggak ada niat untuk mencari pacar lagi? Belum ada niat. Karena masih takut juga. Masih trauma? Masih trauma. Itu. Takut banget pokoknya. Tapi kalau rasa mah masih ada. Masih ada, aman. Ya? Masih aman ya. Aman. Kalau rasa masih aman, masih normal lah gitu. Gak ada kendala kalau masalah rasa, cuman lebih ke aduh takut terjadi lagi kayak yang dulu. Itu sih. Lebih ke takut, lebih ke trauma. Itu. Karena mungkin mindsetnya juga udah berubah. Jadi sekarang tuh saya fokus ke orang tua aja dulu. Fokus di pekerjaan aja dulu, fokus di karir aja dulu gitu. Di perempuan itu di nomor 10-in. Tapi kedepannya kalau misalkan ada ada ingin berpacaran lagi dengan wanita nih, Bang Tamid ya. Jadi kan Bang Tamid sekarang sudah hijrah ya, lebih lagi belajar hijrah ya. Nah dalam Islam tuh kan ya, berpacaran itu kan nggak boleh sebenarnya. Iya, kan? betul. Nggak boleh. Nah apakah nanti kedepannya Bang Tamid ini akan ta'aruf atau gimana nih kalau misalkan dapat pasangan? Mungkin iya, lebih ke ta'aruf itu, tanpa bertemu, tanpa pegangan tangan,
kenalan, ta'aruf langsung sama keluarga, habis ta'aruf khitbah, habis khitbah langsung akad. Mungkin begitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan nggak ketemu gitu gimana sih? Awalnya pasti ketemu dulu dong. Harus ketemu dulu. Ya awalnya ya Iya. ketemu dulu. Iya. Oke, berpacaran. Saya konsep ta'aruf emang belum paham ya. Yang saya tahu bahwa ta'aruf itu kita tidak boleh berdekatan, tidak boleh ketemu Iya. kan. Nah, terus nggak boleh segala macam kayak pegangan tangan, segala ya bersentuhan lah gitu kan. Memang nggak boleh ya kalau ta'aruf. Nah, nanti kalau misalkan Bang Tahmid ketemu ketemu dulu ya pertama ya. Iya. Takutnya kalau misalkan dijodohkan sama orang tua, kalau misalkan dia bercadar gimana? Emang harus dibuka. Dalam Islam juga harus dibuka. Jadi kalau ibarat Ngelihat wajahnya itu. boleh melihat wajah, Oke. melihat telapak tangan. Itu boleh diperlihatkan. Oh, itu boleh. Boleh. Kalau pas mau ngelamar. Oh. Jadi oke. definisi ta'aruf itu tuh bener kata abang tadi, gak boleh ketemu. Intinya itu gak boleh pegangan tangan, gak boleh berduaan. Itu ta'aruf namanya. Tapi kalau ibaratnya kita mau menghitbah, mau melamar itu boleh melihat. Dibuka. Kalau ibaratnya bercadar, boleh diperlihatkan dulu. Harus malahan. Oke. Harus diperlihatkan dulu. Telapak tangan harus diperlihatkan dulu. Itu. Jadi gak boleh ngumpet gitu. Ya, biar tahu ya Tahu. bahwa yang mau saya nikah ini adalah benar wanita. Bukan laki-laki. Kejebak nanti. Takutnya begini nih, cantik banget gitu Ya. kan. Karena belum tahu ya dari segi fisik gitu kan. Cantik jelita gitu kan. Wah, cantik lah intinya gitu kan. Pas ngomong gitu kan. Kalau perempuan kan seksi banget ya suaranya. Takutnya itu pas ngomong itu suaranya di suara laki-laki. Jadi kayak begitu kan ngeri. Jadi harus tahu suaranya dulu, Iya. mukanya dulu gitu. Gitu, prosesnya kayak begitu sih. Cuman Tapi ya. udah paham ya. Maksudnya kalau zaman sekarang ini bukan melenceng dari ajaran agama ya maksud saya. Iya. Jadi kalau zaman sekarang kan lebih banyak orang ya berpacaran gitu. Berpacaran karena mungkin nggak enak mungkin kalau nggak berpacaran dulu gitu. Rasanya beda gitu loh. Iya. Itu gimana Bang? Jadi konsep berpacaran itu tuh sebenarnya itu kalau Sunda itu disebut itu bobogohan ya. Bobogohan. Jadi berpacaran itu tuh pegang-pegangan tangan, peluk-pelukan, terusan maaf ya cium-ciuman mungkin. Nah, itu namanya berpacaran. Sebenarnya itu tanpa berpacaran pun kita bisa kenalan. Tanpa berpacaran, tanpa bersentuhan, tanpa peluk-pelukan kita bisa tahu karakter pasangan kita. Tanpa melalui seperti itu sebenarnya. Tergantung niat kita. Malahan ada teman saya di Cilacap itu, di pesantren. Dia tuh mencari pasangan bener-bener itu gak melihat dari muka ini mah. Dia cuman melihat nama doang. Oh, kirain dari body. Dia itu melihat dari nama doang. Mungkin namanya itu bagus, terusan dia langsung istikharah. Ini seorang ustadz sih. Istikharah, terusan melihat dari nama doang. Bener-bener gak pernah ketemu, gak pernah melihat fisik. Langsung dinikahin. Pokoknya saya pengen menikah dengan nama ini. Dia melihat nama peserta didik di pesantren. Saya pengen menikah dengan perempuan ini. Dia gak pernah ketemu sama sekali. Sekarang udah punya keturunan. Ada orang hebat kayak begitu tuh. Saya belum bisa kayaknya. Nah, balik lagi ke cerita Bang Tahmid yang tadi. Nah, waktu pertama kali Bang Tahmid ya boleh dibilang depresi ya. Iya. Depresi, akhirnya mencari guru spiritual untuk menenangkan atau untuk belajar ilmu agama lah kayak gitu. Di yang pertama itu salah guru. Salah mengambil guru. Nah, itu gimana kok bisa? Memang di awalnya itu Bang Tahmid nggak dipelajari dulu ini bahwa guru ini bisa, guru ini jelek nih ajarannya, atau guru ini mengajarkan tentang, biasanya kan ada ya guru spiritual malah dia mengajarkan ilmu, tenaga dalam dan lain-lain kayak gitu. Oke, saya lurusin. Jadi sebenarnya itu bukan salah gurunya sebenarnya. Salah si gurunya itu ngasih ilmunya ke saya. Oke. Jadi kan tahapan ilmu tuh ada ilmu hakikat,
torekat, ilmu syariat, ilmu torekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ada 4 kan. Nah, jadi saya itu langsung ke nomor 3. Langsung ke ilmu hakikat ini. Syariatnya saya belum benar. Torekatnya pun saya belum tahu, belum paham. Tapi saya sudah mempelajari ilmu hakikat ini. Nah, salahnya di sini. Sebenarnya gurunya itu tidak salah sebenarnya. Ajarannya itu tidak salah. Ilmunya benar tentang ilmu hakikat. Cuman saya itu masih kelas 1 SD, dapat pelajaran yang kelas 1 SMA. Oh, ibaratnya ya. Itu. Tujuan saya ingin mencari ketenangan, malah menjadi nambah masalah. Itu masalahnya di situ. Sampai saya merasa diri saya itu wali. Oh, oke. Sampai ke situ. Jadi kan semuanya harus ada. Syariatnya harus ada, torikatnya harus ada. Nah, baru ke hakikat sama ma'rifat. Ini mah syariatnya belum benar, wudu belum benar, sholat belum benar, udah langsung ke hakikat. Salah gitu kan. Salahnya di situ. Jadi bukan salah gurunya, tapi salah gurunya ngasih ilmu ke saya langsung ke level yang tinggi. Ditambah lagi sama si perempuan ini yang pas saya ditinggalin itu. Jadi 2 masalahnya. Jadi mental saya itu benar-benar psikis kena, pikiran overload. Oke, nah itu tingkat depresinya udah sampai mana Bang? Sampai segitunya Bang Tahmid? Sampai udah teriak-teriak. Tapi kalau nyampe lari-lari Itu udah gila banget ya. Udah geje dong. itu enggak, belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ ya. Cuman udah gak ada malu sama orang udah. Udah gak ada malu sama orang pokoknya. Gak ada malunya pokoknya. Udah sampai ke titik situ. Sama teriak-teriak terus. Emosi itu cepet naik. Nyampe mau. Oh, Iya. udah lumayan parah. Udah ya. lumayan parah. Ada orang gak sholat, kesal. Ada orang mabuk, kesal. Itu kan pengen ngantem aja gitu. Paling uniknya pemerintah. Kalau ada pemerintah yang ngeselin tuh harapnya. Ih bener itu. Sampai pokoknya lihat Pertamina itu. Wah, korupsi semua nih di sini nih. Karena dulunya pas lagi sehatnya itu tuh berita-beritanya kan tentang yang korupsi. Nah, pas kejadian itu lihat Pertamina, wah, udah mau gua bakar. Tapi pas kalau ngelihat orang demo gimana? Ikutan demo? Belum sempat ada kejadian demo. Oh, belum. Sempet nih, ini mah bener ya, real. Bang kan itu sorry ya, riba ya. Itu kan bener kan riba jelas ya. Sedangkan riba itu kan dilarang ya. Iza kalau riba kenal kosa pajalal gitu kan kalau kata itunya. Riba itu bisa membuat bencana di satu daerah gitu kan. Pas waktu itu beneran saya datengin itu si BI, tahu BI? Bank Indonesia. Beneran saya datangin pakai peci, pakai sarung. Beneran saya saya tantangin semuanya. Security-nya, pokoknya penjaganya semua saya tantangin. Pokoknya saya katanya. Ini riba gitu. Sampai seberani itu. Jauh itu ya. Iya, jadi gak ada malu sama orang, gak ada takut sama orang. Nah sampai sekarang kalau takut jadi gak ada, masih nempel. Tapi malu udah malu sekarang mah. Tapi rekening punya? Ada. Itu kalau dulu depresi, mikirnya gak ada ke mikirnya situ. gitu. Oh, iya. Sedangkan kan dia itu ngasih manfaat juga gitu kan, gak ribanya doang. Kalau dulu kan yang dilihat itunya doang. Kalau sekarang mah enggak, udah berpikir gitu kan. Begitupun pemerintah gitu kan, ada yang enggak bener ibaratnya gitu kan. Kan mikir juga, ya kitanya juga enggak bener gitu kan. Gitu sih. Nah, itu tahapan penyembuhan di psikiater itu gimana? Berobat jalan, Berobat? pakai obat, Oh, masih pakai obat juga? pakai obat. Iya, itu anjuran dari dokternya. Penenang, bener, penenang. Jadi makan obat pasti langsung tidur. Minum obat langsung tidur. Tidurnya pun enggak beraturan. Tidur aja terus. Oh, memang sesakit apa sih Bang Tamit? Sakit gak ada yang sakit. Ini kan belum, Bang Tamit tadi menceritakannya belum spesifik banget ya Nah, dengan iya, betul. si cewek ini ya. Iya. Sampai sejauh mana hubungannya itu belum diceritain. Apakah maaf sudah berhubungan
kan belum kehijrah ya. Belum. Taruhlah ini masih jadi cowok lah gitu, pacaran mungkin digituin apa gimana kayak gitu. Udah sejauh gitu belum sih? Belum. Terus terang. Belum sama sekali. Itu yang pertama kali cewek Pertama itu? kali. Maksudnya? Pacaran. Bukan. Sebelum-sebelumnya udah ada. Sebelumnya udah ada. Tapi pacarannya itu gak seserius itu. Oh. Tapi yang si cewek itu tuh belum sempat digimanain pokoknya. Mungkin bukan saya munafik, mungkin belum ada waktu yang tepat. Oh, belum ada kesempatan. Iya bener. Gak tahu kalau ada kesempatan waktu itu kali. Iya. Belum ada kesempatan. Karena dikawal terus sama orang tuanya. Hmm. Kalau main kan orang tuanya ada di situ terus. Mau main keluar kan, mau ke mall jalan-jalan dikawal sama kakak iparnya. Jadi gak ada kesempatan dalam kesepian. Oh kesempitan ya. Dia belum ngerasain dong ya. Belum, benar. Kalau yang sebelumnya, Sama juga. masih perjaka dong ya. Benar masih berjaga ya. Oke. Ya mudah-mudahan ya dari penonton ada yang mau minat mungkin pacaran sama Bang Tahmid ya, open lowongan Bang. Yang ngajak mah banyak. Oh, yang ngajak Gak banyak. perlu dipromosiin. Hmm, Ada yang ngajakin nikah ada. tapi belum yang cocok. Belum ada yang cocok, sayanya belum siap juga. Oke. Gitu sih. Nah, Ketawa. belum sebentar. belum. Oke, udah. Nah, ini tadi lidahnya sempet masuk hampir ketelen. Iya. Saya ngebayangin mungkin penonton di rumah juga kan ngebayangin juga gimana caranya lidah kok ketelen ya. Nah, itu Gitu, jadi nekuk ke dalam. nekuk ke atas ke dalam. Jadi kan lidah itu kan mungkin ada urat-urat sarafnya. Yang kenanya itu urat sarafnya. Oh. Pikirannya terlalu tegang, overload, masuklah ke urat lidah. Si urat lidah ini tuh saking pikirannya tegang banget sampai mau terlipat ke dalam. Orang tua semuanya tuh nyangka saya mau meninggal. Nyangka sakaratul maut. Buru-burulah dibawa ke psikiater. Gak dibawa ke rumah sakit. Pas kejadian itu tuh saya tuh teriak-teriak terus. Teriak-teriak, sholawatan terus, ceramah terus gitu kan. Iya. Ini langsung ke psikiater, bukan langsung ke rumah sakit jiwa gitu. Psikiater kan rumah sakit jiwa. Oh, oh gitu ya. Saya belum pernah sakit jiwa sih. jadi nggak paham, pikir saya psikiater itu ada buka ke klinik Nah, sendiri jadi atau gini, gimana gitu. psikiater itu klinik jiwa. Oh. Kalau rumah sakit jiwa mah kan gede. Kalau psikiaternya itu kliniknya, tapi jurusannya ke jiwa. Oke. Gitu. Orang-orang yang psikisnya gak sehat. Jadi di sana suruh ngapain aja tuh sama si Dilihat psikiaternya aja, nih? dilihat doang sama psikiater. Ditanya-tanya, dilihat. Itu doang sih. Oh, nggak disuruh kayak ini Push up. huruf ini terang nggak, jelas nggak? Udah kayak mau ngelawar ke PT, enggak. Minus itu ya. Itu kalau mata minus ya. Enggak, cuman dilihat doang, mungkin dari raut wajah kali gitu kan. Terusan diceritain story-nya kayak gimana. Akhirnya dikasih resep obat, tebus obat. Saya di situ ketemu orang yang aneh-aneh. Beneran, ada yang jalan-jalan mulu, ada yang ketawa-ketawa mulu. Iya. Serius. Ada yang nangis mulu, ada yang merenung mulu begini orang. Serius itu. Tapi waktu itu Bang Tami tak sadar. Sadar makanya. Itu tuh. Saya semuanya ingat semuanya. Gak ada yang gak lupa. Saya sadar semuanya. Setelah sadar, ya Allah saya malu banget. Setelah sembuh gitu ya. Setelah normal. Malu banget pokoknya. Tapi ini udah sembuh nih. Udah dong. Udah ya. Aduh. Tapi itu gak lama sih. Maksudnya itu gak lama sih. Saya takut loh, takutnya masih Bang. Saya mau closing ini kalau masih. Canda ya Bang. Ya, jadi kenapa saya mau menceritakan ini? Ini tuh sebenarnya itu buat pelajaran buat anak-anak muda.
banyak sekarang yang kena yang kena persis sama saya mentalnya, karena slot, Iya betul. karena perempuan, kebanyakan karena judi online. Makanya ini kesempatan saya buat para anak muda, jauhi judol. Iya betul. Psikis yang kena itu, Benar. mental yang Saya kena. juga dari kemarin tuh terus mengkampanyekan stop judi online gitu. Iya. Jadi memang banyak orang-orang blow on di luar sana yang masih main judi online gitu. Betul, psikisnya kena, psikologinya. Bukan psikologinya juga sih, uang emaknya bapaknya habis, Iya. hartanya habis. Karena gak tertolong sama keluarga, sampai nyawanya gak tertolong. Nah, makanya saya mau disuarakan di sini. Cukup saya yang pernah mengalami, karena harapan yang terlalu tinggi sama manusia, sama perempuan, jauhi juga hal-hal yang negatif gitu kan. Waktu depresinya berapa lama itu bang? Parahnya itu cuman 10 harian, 10 harian. 10 hari lah. Gak. Oh udah langsung sadar ya, udah langsung peka nih orang tua ya, udah langsung Iya, dibawa langsung. untungnya ya. Karena kan sering PC. Pas lagi masih di Karawang kan sering nelpon sama orang tua. Oh, Makanya orang oke. tua kok anak begini gitu kan, kok aneh gitu. Dari bahasanya, dari raut mukanya. Kan nangis mulu. Kalau PC itu jadi nangis mulu sama orang tua tuh. Kenapa ini nangis mulu gitu kan. Nah, makin sini aneh, dijemput lah, langsung sacet orang tua. Itu yang kasihan orang tua sih. Sedih banget. Tapi nggak ada apa dari pesantren itu nggak ada intimidasi atau gimana gitu bang biasa? Gak ada. Aman ya kalau yang untuk di pesantren ini ya? Aman, nggak ada apa-apa. Sebenarnya bener kata saya juga, itu mah cuman salah sayanya doang tangkapnya. Semuanya ada di diri saya salahnya sih. Nggak ada yang salah. Si ceweknya pun nggak salah. Sayanya aja yang salah. Kata Imam Syafi'i, sakit hati paling disengaja adalah berharap sama manusia. Bukan berarti manusia itu jahat, tapi karena dia manusia. Jadi si ceweknya juga gak salah. Itu kesalahan dari diri saya sendiri. Sampai sakit banget. Untuk sembuh bang ya. Iya. Kalau misalkan jadi ODGJ beneran gitu gimana bang? Aduh, berat itu. Saya gak bisa balas dendam terhadap cewek saya, mantan saya. Gak bisa ngasih pembuktian kalau saya itu bisa lebih baik dari cowok pilihannya. Tapi untuk sekarang ini dengar kabar si cewek udah menikah atau? Mau nikah kayaknya. Lihat di sosmednya sih. Gak kepo ya, cuman lewat. Oh masih temenan. Masih dong, itu kan bentuk kedewasaan. Meskipun kadang agak-agak sedih sih udah mau nikah. Tapi masih cinta sama masih bang ya? Nah itu tuh pertanyaan berat tuh. Aduh, jawabnya gimana ya? Enggak, udah gak cinta. Dari matanya sih kelihatan masih. Masih mau sama dia bang? Enggak. Nah Ntar, itu cinta-cinta, keceplosan. Iya, cinta mah masih ada, cuman udah gak mau bersama. Nah itu. Ntar kalau memang bang Tahmid masih mau sama dia, nanti saya bilang ada kenalan saya praktisi. Oh gitu. Mungkin dia bisa memberikan ilmu peletnya. Aduh, saya udah mempelajari itu loh. Saya udah pelajari itu, ilmu pelet-pelet. Canda ya bang. Iya. Oke. Oke, Bang Tamit, harapan kedepannya mungkin Bang Tamit ada yang mau disampaikan atau pesannya mungkin buat sang mantan gimana? Ada nggak nih? Silakan kalau ada sampaikan. Atau mau misu-misu juga silakan. Harapan saya ke depan sih intinya bisa membahagiakan orang tua dari segi materi, finansial ya. Intinya apapun yang diinginkan orang tua saya bisa saya penuhi. Apapun yang dibutuhkan sama orang tua saya bisa saya kasih. Makasih juga buat mantan saya yang sangat cantik jelita. Mantan Dengan terindah. kehadirannya kamu, saya bisa menjadi paham terhadap dunia bahwa berharap sama seseorang itu sangat berat. Dan harapan yang paling indah itu harapan kepada yang punya dunia. Hikmahnya dari si mantan saya. Jadi terima kasih banget
buat mantan saya. Dari kamu semuanya saya bisa paham bahwa Tuhan itu ada. Ya. Iya itu. Oke, Bang Tamit, terima kasih kalau gitu buat kisah hidupnya yang luar biasa ya. Iya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Tahmid dalam segmen Cuble. Curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Tahmid, terima kasih buat waktunya. Kalau Bang Tahmid butuh mungkin kenalan cewek, ya saya ada stok satu sih. Ya, namanya Nisa. Oh gitu. Iya, Anissa. Anissa. Iya, dia lagi menantikan seorang pangeran juga. Oh gitu. Kali nanti kontak admin aja. Admin juga kenal kok. Oh gitu. Ya. Oke. Bisa. Sampai jumpa.